Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi sekarang kita akan membahas tentang beberapa hal yang sebenarnya lebih ke kayak rambling aja sih. Ngomongin tentang pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang sudah pernah melalui bear dan bull market sebelumnya, dan kayak hal-hal yang bikin mereka greget gara-gara portonya jadi kena bantai. Dan mungkin beberapa dari pelajaran ini bisa jadi hal yang bisa kita terapkan lagi nanti ke depannya, apalagi dengan momentum-momentum yang sedang kita hadapi, banyaknya FAD negatif, ada yang udah bilang ini bottom, kita mau siap-siap nih untuk run up ke atas, atau mungkin malah siap-siap koreksi ke bawah. Nah, menurut saya ini waktu yang tepat untuk kita belajar, waktu yang tepat untuk kita bisa menerapkan hal-hal baru yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, let's go. Baik guys, untuk yang pertama ini kita mau lihat ya pelajaran dari Brain Yield. Jadi Brain Yield ini adalah seorang couple, mereka yang sudah lama di pasar kripto. Dalam artian lama itu bisa dibilang dengan pengalamannya ya. Kalau misalkan OG bukan yang kayak bener-bener dari tahun 2010 atau 2013, meskipun mereka sudah tahu Bitcoin dari tahun 2011. Nah, ini ada pengalaman yang menarik. Judulnya ini dia bagikan dalam sebuah artikel. Judulnya tuh bagaimana kami menghasilkan 3,3 juta dolar di kripto dan kalian juga bisa melakukan ini. Nah, terus dia bagikan beberapa pelajarannya, ada kisah di baliknya nih. Coba kita bagikan sedikit tentang kisahnya dulu ya. Jadi itu true story ini. Kisah nyata yang dia alami. Jadi suaminya sama dia itu bener-bener bekerja sebagai seorang guru yang penghasilannya rendah di salah satu tempat yang mahal biaya tinggalnya di Amerika Serikat. Dan setiap bulan tuh mereka selalu kesusahan. Mereka hidup dari paycheck ke paycheck, pokoknya nungguin gaji tiap bulan. Terus mereka harus pergi jauh banget, 30 mil. Nggak tahu ya kalau dari kilometer ini kayaknya lebih dari angka 30 dan dari tempat kerja. Terus mereka bener-bener harus memastikan setiap pembelian itu menggunakan receh dan koin-koinnya, bener-bener sulit lah. Sambil membesarkan anaknya yang usia 10 tahun. Berusaha membesarkan di luar dari pengaruh produk-produk yang mahal. Gitu kan, ada konsol-konsol gaming dari Jepang, ada kayak produk-produk Apple. Jadi secara finansial mereka sulit di sini katanya. Katanya sangat stressful. Bener-bener stres, dan setidaknya ya mereka punya rumah sendiri. Cuman kehidupannya sulit. Terus dia bilang, sekarang mereka tuh sudah di tahap untuk kedua kalinya berusaha memiliki sebuah rumah. Dan meskipun mereka itu couple yang masih bisa bilang relatif muda, tapi mereka itu kesulitan dan penghasilannya rendah, yang mana sering jadi target bank-bank di Wall Street katanya. Jadi target sampai menuju ke krisis finansial tahun 2008. Terus mereka kehilangan rumahnya karena kepaksa. Karena tadinya propertinya itu kalau bisa dijual di 2007 itu 300.000 dolar. Sekarang sampai harus dilelang 4 tahun kemudian itu cuma 35.000 dolar. Gara-gara krisis keuangan global itu yang hancur. Cuman ya gara-gara event ini yang menghancurkan kehidupan mereka, sampai kreditnya mereka hancur, sampai semua tabungannya ludes. Itu semua sampai mereka pikir butuh waktu 7 tahun untuk bisa berkorban, terus sampai bisa punya rumah lagi dan kembali lagi ke kehidupan yang sebelumnya. Padahal yang sebelumnya pun juga sulit. Dan kalau misalkan dia melihat ke belakang, ke masa lalu, katanya sebenarnya justru pelajaran ini malah bagus karena mengajarkan mereka literasi keuangan dan mengajarkan entrepreneurship. Jadi yang menarik di sini, nah mereka kasih tahu nih, pengalaman ini di tahun 2017 ya. Pengalaman yang sama di mana Bitcoin itu menyentuh harga 20.000 dolar. Nah, terus setahun sebelumnya anak keduanya mereka tuh baru mau lahir. Terus bener-bener secara psikologi itu mereka sulit lah, tertekan. Dan dia tahu bahwa taruhannya tuh makin sulit, makin tinggi. Meskipun mereka masih di awal usia 30-an, tapi mereka tahu mereka tuh nggak menjadi lebih muda gitu kan. Dan setiap tahunnya mereka semakin kena tekanan mental, dan mereka tuh menghadapi hal-hal yang sulit. Meskipun mereka udah tahu loh Bitcoin dari tahun 2011. Mereka punya beberapa BTC. Cuman di sini tulisannya bukan jumlah yang benar-benar bisa mengubah hidup. Bahkan harga BTC yang dulunya murah 20 ribuan, sekarang lebih murah ya, udah di 16 ribuan gitu, 17 ribuan. Mereka cuma punya dikit, dan mereka lebih prioritasin untuk beli rumah daripada akumulasi Bitcoin. Kemudian mereka malah menyesali itu. Tapi mereka bilang penyesalannya pun justru nggak masalah. Karena meskipun mereka tadinya udah bisa jadi miliuner di tahun 2017, sekarang gara-gara mereka ketinggalan itu dan merasa bahwa mereka nggak jadi miliuner saat itu, mereka jadi belajar. Ternyata sukses jangka panjang itu butuh pengetahuan, butuh edukasi, sama butuh pengalaman. Nah, akhirnya mereka membagikan nih gimana caranya bisa belajar dari pengalaman itu. Dan mereka akhirnya sampai di tahap dimana oke, yang kita perlukan adalah belajar.
Akhirnya mereka memutuskan untuk belajar lebih lanjut tentang Bitcoin. Bukan cuma tahu, tapi belajar. Terus dia belajar dan bilang sampai tahap yang nyaman untuk bisa investasiin sejumlah yang besar, tabungan atau kekayaan bersih keluarganya untuk bisa percaya diri masukin Bitcoin. Udah nggak ragu. Nah, mereka akhirnya menjadi Bitcoiner. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin ya tentang investasi pertama kali, itu pasti menakutkan. Apalagi untuk kelas aset yang belum banyak orang itu paham. Dan kalau misalkan kita takut, sebaiknya memang kita jangan sampai memberi uang terlalu banyak. Itu risikonya besar banget. Jangan sampai kita terlalu bertaruh terus berpikir, wah ini pengen banget coba taruhan, siapa tahu nanti kita bisa jadi kaya dalam waktu instan. Nah, sayangnya kalau misalkan kita belum belajar, terus nanti tiba-tiba ada koreksi harga, atau mungkin pasar sedang volatil, nanti kita panik dan kita bingung harus ngapain. Itulah kenapa si couple ini memutuskan untuk belajar. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar cara menggunakan aplikasi kripto dan bagaimana investasi pertama kali, sebenarnya salah satu yang saya pakai sendiri secara pribadi itu si aplikasi Pintu. Nah, Pintu kebetulan adalah official partner dari kita di sini di Republik Rupiah. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang aplikasinya Pintu, itu benar-benar ramah pengguna. Dan saya bisa tunjukin beberapa hal di sini yang menarik dari aplikasi Pintu. Oke, jadi kalau misalkan kalian lihat sendiri dari homepage-nya untuk si Pintu sendiri, itu memang ada beberapa tombol-tombol banyak. Tapi sebenarnya ini merupakan fitur yang cukup mudah. Kalau misalkan kalian baru mau lihat-lihat beberapa hal untuk pembelajaran, ada berita, ada learn, dan ada juga materi-materi dalam bentuk video yang mereka bagikan di sini. Terus kalau misalkan kalian mau melihat pasarnya ada di market untuk aset-aset yang tersedia, wallet ini di sini untuk memantau dompet yang aset yang ada di dompet kita apa aja, terus bagian akun seperti biasa lah, akun itu apa. Nah, kalau misalkan kita mau bertanya ya, bagaimana caranya investasi yang mudah? Ini merupakan salah satu yang cukup mudah karena deposit dan withdrawnya itu gampang. Kalau misalkan kita mau deposit masukin uang, itu banyak banget jalur-jalurnya, bisa dari antar bank, misalkan kita mau transfer, bisa dari QRIS, bisa dari OVO, Genius, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan pilihan-pilihan yang bisa kalian lihat sendiri. Jadi kalau misalkan kalian pilih, tinggal dilihat aja mana yang cocok untuk duit kalian, mana yang menurut kalian potongan biaya admin yang nggak begitu mahal. Terus kalau misalkan sudah masukin Dana, sebenarnya pertanyaan yang biasanya muncul adalah, oke, terus gimana? Diapain? Misalkan nih kalian beli Bitcoin, kalian tinggal pencet Bitcoin kan, mudah. Tinggal kalian pencet buy, terus ya udah tinggal kalian masukkan mau beli berapa banyak. Misalkan 15.000 gitu kan, bahkan sekecil ini pun bisa, atau 20.000, sekecil itu aja udah bisa investasi di Pintu. Terus kalian langsung beli Bitcoinnya, terus kalian mungkin bertanya, oke, sekarang udah punya Bitcoin, Bitcoinnya diapain? Harganya masih turun, nunggu harganya naik lama. Nah, ada salah satu fitur yang bisa kalian pakai itu namanya Earn. Kalau misalkan kalian masukin saldonya ke Earn, ini menghasilkan reward selama beberapa periode. Setiap jam itu diupdate. Misalkan nih kalian masukin Bitcoin kalian ke sini. Nah, ini di setiap jamnya kalian bisa lihat itu diupdate. Misalkan dari jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, dan secara menyicil dikit demi dikit saldo Bitcoin kalian tuh bertambah hanya dengan menggunakannya Earn. Ini untuk yang fleksibel. Kalau di bagian fleksi, kalian itu bisa bebas mau tarik kapan aja, mau masukin kapan aja. Cuman kalau misalkan kalian mau mendapatkan reward yang lebih besar, kalian bisa pilih yang lock. Kalau misalkan dikunci selama 30 hari ya, misalkan sebulan, yang mana kalian nggak bisa bebas tarik, kalian bisa dapat lebih gede. Misalkan di Polygon Matic itu 6,5% per tahun, di Solana 6% per tahun. Kalau misalkan di lock untuk 90 hari atau 3 bulan, kalian dapat lebih tinggi lagi, 7% per tahun, 6,5% per tahun. Dan ini ada untuk Polygon, Solana, Cardano, dan Kusama. Jadi misalkan kalian punya aset tertentu mau ditambahin saldonya, silahkan bisa pakai di sini. Tapi kalau misalkan merasa kurang, sebagai PTU staker atau orang yang staking tokennya Pintu, itu kalian dapat bonus. Nah, misalkan level 1, ini udah dapat bonus untuk interestnya. Tapi kalau misalkan kalian naik ke level 2, itu lebih gede lagi, kalian bisa lihat persenannya berubah. Apalagi yang lock juga jadi makin tinggi lagi. Kalau misalkan naik lagi sampai ke level 3, lebih besar lagi. Ini maksimalnya sampai bisa kalian mendapatkan 12% APY per tahun. Jadi lumayan untuk yang baru pertama kali pakai aplikasi kripto, mungkin baru pertama kali bingung caranya punya duit rupiah dimasukin ke aset kripto seperti apa dan apakah bisa menghasilkan reward. Mungkin Pintu adalah salah satu jawaban yang mudah untuk kalian. Kalau tertarik untuk download, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Termasuk dengan referral kami, kalian bisa langsung masuk, download, terus daftar aja. Terus kalian bisa explore sendiri aplikasinya yang mudah untuk dipakai ini. Terima kasih Pintu sudah membantu sponsori video kita untuk hari ini, apalagi khusus sebagai official partner RR.
Oke, sekarang kalau misalkan kita ngelanjutin dari pengalaman yang sudah couple ini bagikan, itu mereka membagikan bahwa dalam 3 tahun berikutnya, itu mereka mengalami sebuah stres keuangan yang bener-bener, ya, baru mereka alami dalam abad itu. Yang sebenarnya sampai merasa dari kehilangan rumahnya dan asetnya yang dia disebutin di awal tadi, itu masih kepikiran. Dan bersamaan dengan jutaan milenial lain, mereka bilang mereka ngelakuin side hustle gitu kan. Ada banyak lah pekerjaan-pekerjaan sampingan yang mereka usahakan, dan mereka tuh sampai hemat banget untuk makan, sampai mereka bener-bener ya bosen gitu lah namanya dengan makanan yang sama yang hemat. Tapi pada akhirnya juga mereka menghabiskan waktu yang luang untuk belajar tentang Bitcoin dan kripto, sambil memimpikan nih kapan pengorbanan mereka bisa membuahkan hasil. Nah, akhirnya hari itu datang juga untuk mereka menjadi seorang miliuner. Di akhir tahun 2020, mereka tuh sampai bisa dari hemat tadi, dari punya pekerjaan sampingan, dan bener-bener berusaha lah sebisa mungkin untuk masukin duit ke kripto. Akhirnya tumpukan Bitcoin dan tumpukan token-token DeFi mereka tuh besar. Seperti yang kayak AV, Chainlink, dan Synthetix. Kalau kalian ingat, kemarin di bull market terbang tinggi banget. Nah, selama terbangnya bull market, dalam 12 bulan berikutnya, akhirnya mereka masukin juga beberapa aset ke yang degen, kayak meme coin, kayak Floki, COC, dan lain-lain. Apalah yang ada namanya Inu. Nah, terus kemudian di saat fall 2021, investasi mereka yang tadinya $80.000 itu berubah menjadi $3,3 juta portofolio kripto. Nah, memang kalau misalkan kita ngelihat ya, ini sebenarnya berkaitan dengan timing. Tapi juga berkaitan dengan konsistensi yang mereka berikan tadi di awal. Dari segi waktu, dari segi investasi, dari segi penghematannya mereka, manajemen duit itu penting. Nggak bisa cuman kayak asal lempar duit ke sana ke sini terus berharap dapat jackpot membuahkan hasil. Mereka ada manajemen duitnya kan. Dan ada tekanan-tekanan lain yang mereka alami yang jadi pelajaran juga. Mereka jadi merasa spesial, mereka bagiin. Dan ini ada screenshot salah satu dompet yang mereka punya saat itu, sampai $1 juta ya untuk token meme yang Floki. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita untuk degen gitu kan, untuk masukin ke beberapa aset yang low cap itu terus bisa langsung ya udah taruhan kita bisa langsung kaya, karena semua berkaitan dengan timing. Dan juga ini merupakan alokasi dari portofolio mereka yang kecil. Kalau kita ngeliat ke atas tadi, yang utamanya tuh mereka masuknya ke Bitcoin, terus mereka masuknya ke token-token DeFi seperti AV, Chainlink, dan Synthetix. Jadi untuk yang degen-degennya itu merupakan alokasi kecil, bukan kayak $80.000 yang mereka susah payah kumpulkan dan susah payah mereka belajar langsung masuk ke meme coin. Nah, pelajaran lain yang bisa kita lihat adalah dengan melihat market cap, kadang kita sering tertipu ya. Saya mau membagikan satu pelajaran aja untuk menutup video ini. Satu pelajaran dari yang namanya FDV. Mungkin kalian pernah lihat postingan kami di IG tentang FDV. Ini singkatan dari Full Diluted Valuation. Artinya valuasi yang terdilusi penuh. Artinya apa sih? Kalau market cap itu kan kalau kita ngeliat ke CoinGecko ya. Coba nih kita cek biar mudah untuk memahami. Market cap itu merupakan nilai dari semua aset yang ada di pasar. Entah itu yang sedang beredar di exchange kayak Indodax, Toko Kripto Pintu, atau itu yang sedang ada di DeFi. Nah, semua yang ada di peredaran pokoknya, yang sedang circulating, itu termasuk ke dalam market cap. Sedangkan kalau fully diluted valuation, nah ini kadang kalau misalkan ke CoinGecko, jarang ada yang tahu nih, yang namanya fully diluted valuation bisa kalian pencet tombolnya, itu menunjukkan semua valuasi aset tersebut kalau supply coinnya sudah beredar penuh. Anggapannya nih, kalau kita melihat Bitcoin ya, market cap-nya 327 gitu kan, untuk billion atau miliar. Terus kita ngelihat FDV-nya tuh 357 miliar. Dan dari situ kita lihat rasionya tuh mendekati angka 1. Artinya apa? Semakin rasionya mendekati angka 1, semakin kita bisa lihat akurat itu untuk nilai valuasinya. Karena nggak ada token-token atau koin-koin lain yang bakal masuk ke pasar untuk menurunkan nilai harganya. Kan kita tahu ya dari segi demand dan supply biasa dah di pasar. Semakin banyak sebuah barang yang sama, semakin turun nilainya. Karena ya udah orang-orang bisa beli yang sama atau kayak jual yang sama itu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari segi market cap-nya ini, yang mendekati itu ya yang kayak Bitcoin, Ethereum mendekati angka 1, dan Ethereum itu pun karena memang seginya unlimited dia, bukan kayak yang ada supply terbatasnya. Iya bener, supply terbatasnya. Tapi kalau kita ngelihat
kayak BNB gitu kan. Untuk FDV-nya masih ada tuh, yang mana FDV-nya itu rasionya masih ada untuk nambah unlock-nya. Kalau misalkan kayak XRP malah lebih parah lagi. Ini artinya selisihnya ini masih akan masuk ke pasar, dan selisihnya itu yang biasanya akan masuk terus merusak harga. Tapi semua tergantung ya sama jadwalnya. Apakah jadwal unlock tokennya itu dalam waktu yang singkat, langsung semua banyak token di dump, atau dalam waktu yang panjang, perlahan sedikit demi sedikit mereka keluar. Dan inilah yang kita bagikan juga di dashboard member error tentang jadwal unlock token. Jadi kalau misalkan kita ngelihat tuh ini harus dinyalain nih FTV. Jangan sampai kita melihat market cap, wah market capnya masih kecil nih, masih bisa ngepump tinggi banget dan potensinya terbang tinggi banget. Padahal yang dilihat harusnya FDV. Karena kalau misalkan kita ngeliat selisihnya gede gitu kan, itu bahaya. Misalkan kayak gini gitu kan, 4 miliar ke 9 miliar, itu artinya selisih 5 miliarnya itu bisa kedam di pasar. Dan itu yang harus kita perhatikan dengan semua yang ada kaitannya dengan unlock. Pelajarannya udah dibagikan sama si Midget Well di Twitter ini. Pelajarannya adalah FDV harus kita pantau. FDV itu memengaruhi beberapa token ini, dan kadang orang-orang kena wreck kayak DYDX, SNX, PERP, itu perbandingannya banyak banget yang kelihatannya market cap masih kecil tapi ternyata FDV-nya gede. Dan akhirnya mereka kena dump, terus harganya turun, terus investor yang pada beli di pucuk tenggelam, aset kriptonya berdarah. Nah itulah kenapa kalau misalkan kita ngeliat FDV, sebenarnya GNS yang merupakan Gains Network, ini udah kita bahas di member RR. Kalau misalkan mau gabung jadi member, kalian bisa gabung. Di dashboard sudah kami bahas riset koinnya terkait Gains Network dan kenapa menarik dan kenapa masuk ke Arbitrum. Intinya dia merupakan FDV yang bener-bener undervalued daripada market cap biasa yang kita lihat. Kurang lebih itu sih guys yang bisa kita bagikan untuk hari ini. Kalau untuk terakhir ada Raul Paul doang sih, dia bagiin rangkuman tentang global makro investor. Dari segi makro dia merasa bullish, ada banyak banget metrik yang rada memusingkan kalau misalkan kurang familiar dengan makro. Tapi intinya dia bilang bahwa nanti setelah likuiditas itu berubah, kita akan menjadi bullish lagi. Dan Bitcoin melawan aset-aset lain seperti komoditas, saham, dan kawan-kawannya itu sudah punya mekanisme yang diadopsi tinggi banget teknologinya, dan nanti kita bisa melihat performa harganya yang eksponensial melebihi aset-aset tradisional lain. Dan sekarang adalah saatnya yang dia bilang untuk mengumpulkan daftar shopping kita. Dan kalau misalkan mau shopping, mau mulai belajar kripto untuk pertama kali, mungkin kalian masih awam, terus pengen nyoba beli, nyicil-nyicil sedikit demi sedikit di masa bear market ini, kalian bisa coba cek pintu tadi yang udah kami bagikan. Link semuanya udah ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau misalkan kalian suka, kasih jempolnya, dan jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!